Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri wa nusalli wa nusallim ala Ahmadal Mustafa khatami anbiya illahi wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tamassaka bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi amma ba'du. Aja pada keberas seko qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hadirin rahmakumullah, dengan segala kerendahan hati saya mohon seluruh yang hadir fokus, serius untuk mendengarkan, memperhatikan, merenungkan dan menghayati apa-apa yang akan saya sampaikan. Saya ulangi, saya mohon semuanya fokus dan serius mendengarkan, memperhatikan, merenungkan dan menghayati apa-apa yang akan saya sampaikan. Nanging kula nyuwun tulung dumateng Pak Camat, Pak Kades, yang sepuh kula, abangnya Pak Nur Hadi, Pak Nur Halis dan yang lain-lain juga dari PDM, tolong nyong dijaga. Mbok anak omongan kula sing salah tolong dipun elingaken. Siap sedulur? Oke, tolong Bu, aja padang lamun. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang kita pahami, kita yakini, lalu kita jaga bersama-sama adalah bahwasanya gerak, derap, dan langkah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, tidak mungkin akan sanggup menebarkan dan menaburkan kebaikan untuk bangsa dan negeri ini kecuali manakala insan-insan Muhammadi di dalam memperjuangkan dakwah ilallah punya 7 kekuatan. Maka dari gedung dakwah ini para sedulur, kita berharap akan semakin menumbuh kembangkan kebermanfaatan Muhammadiyah untuk maslahat umat, masyarakat, bangsa dan negara. Muhammadiyah ora kena celamitan. Aja tangan nang ngisor, tangannya nang dhuwur. Berkhidmat untuk negeri. Siapapun pemerintahannya, siapapun presidennya, siapapun kepala desanya, Muhammadiyah tetap berada pada keyakinan dan jati diri dakwahnya. Dakwah untuk menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Golek kanca saakeh-akeh. Meminimalisir potensi konflik dengan siapapun. Kowe cirine Muhammadiyah. Niku Pak Camat, Pak Lurah. Tolong wong jenengan tiyang sepuh kami diendangi,
dipantau, dibimbing agar kami menjadi orang-orang yang bergerak untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah dan komponen lain untuk melahirkan qaryatun au baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pun nyambung mulai? Nggak nyambung tak terus. Nah, 7 kekuatan yang niscaya yang tidak boleh salah satunya roboh adalah yang pertama, quwwatun fil ilmi. Wong Muhammadiyah dari pimpinane sampai wargane kudu punya kekuatan ilmu. Mengapa? Karena hanya dengan ilmu kita bisa membedakan endi sing hak, endi sing batil, endi sing bener, endi sing salah, lan endi sing apik, endi sing ala. Ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Man yataharral khaira yu'tahu wa man yattaqi syarra yu'tahu. Terjemah, sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara sinau. Sekarang ini kita sedang ngaji bareng. Sedulure sampean wong Bumayu dihadirkan oleh Allah ke gedung ini go ngaji bareng. Nyong ora pan mulang sampean, langkah sing tak ulang. Sinau bareng. Semoga dengan sinau bareng ini Allah menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang nafi, ilmu sing amanfaati kanggo perbaikan awak kita lan keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Saya lanjutkan. Wa innamal hilmu bittahallum. Dan sesungguhnya sifat penyantun itu hanya bisa ditumbuh kembangkan dengan cara mempersantun diri. Ya Allah, Pak Camat, Pak Lurah, doakan kami Pak. Mudah-mudahan kami ini jamaah dari satu jamiah yang merindukan kebaikan. Yang merajut tali silaturahim dengan kekuatan dan kelompok manapun untuk bersama-sama menuju terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Man yataharral khaira yu'tahu. Barang siapa yang punya semangat besar untuk meraih kebaikan, pasti dia akan diberi kebaikan. Wa man yattaqi syarra yuqahu. Lan sapane wonge sing berjuang sekuat kemampuannya untuk menjaga, melindungi dan menjauhkan diri dari keburukan, pasti dia akan dijaga, dilindungi dan dijauhkan dari keburukan. Lah we kerjane Muhammadiyah kayak gue. Wal takum minkum ummatu yad'una, bukan ila syarri tapi ilal khairi. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Banyumaning alhamdulillah tak enun. Bismillah. Weyo Kang D, kerjane Muhammadiyah gue mendorong setiap kita untuk bergairah melakukan dan menebarkan kebaikan serta berpuasa sepanjang hayat untuk melindungi dan menahan diri dari keburukan. Ya, dengar kita datang ke suatu komunitas, kemudian berkumpul dengan mereka, mereka dibahagiakan dengan kebaikan kita.
saling menghormati, saling memahami, saling memuliakan, tidak saling menyepelekan, dan sekaligus tidak saling merendahkan. Kowe wateke Muhammadiyah kaya kowe. Siji, kuat nang urusan ilmu. Mulanya hidup adalah untuk belajar, belajar, dan belajar. Kedua, quwwatun fil aqidati. Kuat di dalam urusan akidah, keyakinan. Para sedulur, apa yang kita ucapkan, kita lakukan dalam keseharian hidup kita ini bergantung kepada 8 hal. Kita singkat bebas. Siji, pemikiran. Loro, pemahaman. Telu, pandangan. Papat, keyakinan. 5, pendirian. 6, sikap. 7, langkah. 8, titik tujuan. Bisa apa lo ya? Pemikiran, pemahaman, pandangan, keyakinan, pendirian, sikap, langkah, dan tujuan. Maka berdirilah gedung yang indah ini yang disebut gedung dakwah Muhammadiyah. Karena 8 titik tadi. Maka kalau dengan ilmu pikiran menjadi cerah, maka dengan akidah jiwa menjadi kuat. Ilmu tanpa akidah yang kuat akan menjadi teori-teori kosong yang tidak mungkin akan bisa terwujud dalam praktek. Tapi akidah tidak mungkin kokoh dan kuat manakala otak kita kosong ilmu. 2, sudah kuwatun fil akidah. Yang ketiga, quwwatun fi khulusin niyat. Kuat dalam hal menjaga ketulusan niat. Yen nyong sampean pada mlebu Muhammadiyah yang dikejar adalah kemewahan dunia, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita dengan hati yang murni karena Allah, mlebu lan berkiprah nang Muhammadiyah, diniati dengan hati khalisallahuddin wa tughiya bihi wajhuh, insyaallah kita berislam dengan kebahagiaan dan bermuhammadiyah dengan kegembiraan. Langkah sing dugalan, langkah sing putungan, langkah sing mungkekan. Karena bersama-sama gerak dan derapnya diikat oleh khalisallahuddin. Ati sing murni karena Allah ing dalem memperjuangkan, menegakkan dan meninggikan agama Islam. Dan sekaligus titik tujuannya adalah untuk mencapai ridhone Gusti Allah. Sehingga di kekuatan dasar sehingga Muhammadiyah niku awet. Gonjang ganjing urusan politik nang negeri, pileg, pemilu, pilkada dan sebagainya, Muhammadiyah tetap tenang. Istiqomah pada jati dirinya. Menaungi semuanya. Memuliakan semuanya. Karena apa? Karena politik Muhammadiyah bukan politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Jadi Muhammadiyah ora musuh, duwene kanca. Anak wong Muhammadiyah senenge musuhan karo wong liya, berarti Muhammadiyah balabal. Pak Camat, Pak Lurah, yen ana wong Muhammadiyah senenge musuhan karo wong liya, senenge nyela wong liya, ngalem awake dhewe, berarti Muhammadiyah sing ora original.
Kuat nang urusan ketulusan nih. Yang keempat, quwwatun fil ibadah. Kuat dalam hal ibadah pengabdian. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial. Mulane anak MBS, anak sekolahan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, anak rumah sakit, anak majelis ekonomi, anak panti asuhan. Mengapa? Karena Muhammadiyah didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedulur tua dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari didirikan untuk menjadi lahan pengabdian kita. Saya teringat hadis qudsi riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghina wa amla yadaika rizqa. Wa illam taf'al amla qalbaka faqra wa amla yadaika syughla. Wahai anak Adam, ada yang 5 tempat, 6 tempat, pas yang terakhir 4 tempat. Dia mau mulai subuh nang paguyangan Masjid Ahmad Dahlan, terus nang omah ladene wong ngaji, pas mlayu meneh oceh maning. Engko asar walimah marani berkat oceh maning. Pada maghrib pada ranting, pada isya nanti sampai rumah jam 10. Mulane ngerduwe anak dilamar dening wong sing kaya nyong tukang layaban, dipikir-pikir dis. Karena waktu nggone omah sangat jarang sekali. Oke. Terjemah. Wahai anak Adam, curahkanlah dirimu hanya untuk mengabdi kepadaku Allah. Para bojo bukan abdinya suami, tapi abdinya Allah. Suami dudu budake bojo, tetapi budaknya Allah. Pak Camat, Pak Lurah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan ranting, dan dimanapun kita berada, kita adalah sama-sama abdinya Allah. Yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan hanya di hadapan Allah. Itu pertanggungjawaban sing hakiki. Maka dikongkon, tafarragh la ibadati, curahkan dirimu untuk mengabdikan diri kepadaku Allah. Angger wis jadi hamba sing atine pikirane selalu disambungaken karo zat sing maha ora katon, lalu ditata dan dikelola awake jadi apapun kita, duduk dimanapun kita, itu tidak penting. Yang paling penting ditata dan dikelola awak kita untuk meraih cinta dan ridhonya Allah. Ora usah khawatir. Amla qalbaka ghina, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqa, dan niscaya aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki yang aku berkahi. Satitik cukup, akeh ora kurang. Iya. Satitik cukup. Sik kepremen? Ya iyalah, wong ane samon ya dicukup-cukup dadine cukup. Satitik cukup. Akeh ora kurang. Ada seorang penyair menyampaikan bisikan nurani kepada istrinya. Tengok Aisyah ge. Karo NA. Wahai istriku, apa yang dirasa masih kurang, cukupkan. Kalau sudah cukup,
Jangan merengek, minta ditambahkan. Karena kurang atau cukup tidak bergantung pada berapa, tapi terikat oleh rasa. Suami penghasilannya sekian, bojone dilala jadi guru, penghasilan sekian, pan digawe cukup ya ora kurang, pan digawe kurang ya ora bakal cukup. Setuju? Mulai aja pada rewel mari wong lanang sing nerima. Bapane bocah sing eman maring bojo lan anak, bojo lan anake sing nerima, sing qanaah. Dan apabila engkau tidak melakukan itu untukku Allah, niscaya aku penuhi hatimu dengan kefakiran dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan yang tidak punya nilai. Moga-moga sing pada aktif nang Aisyah, nang NA, nang Pemuda, nang Kokam, nang amal usaha Muhammadiyah termasuk para pimpinannya. Kemudian Bapak Camat, Bapak Lurah juga nyong. Sing pengangguran seperti ini, moga-moga nyong sampean pada uripe dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena konsep hidup adalah untuk beribadah. Terus sing nomor 5, quwwatun fil khuluqi. Punya kekuatan di dalam masalah akhlak kepribadian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan umat beliau dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Monggo sing sokan hobi kajian tafsir dibuka nang tafsir Al-Maraghi ayat 13 dari surah Al-Hujurat. Ngeten. Innallaha la yanzuru ila ahsabikum wa la ila ansabikum wa la ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum fa inna ahabbakum wa akramakum indallahi at-taqwa. Terjemah, sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai kepada kemuliaan leluhurmu, tidak pula kepada garis keturunan, tidak pula kepada rupa-rupa wajahmu, dan tidak pula kepada harta-hartamu. Akan tetapi Allah melihat dan menilai kepada kualitas hatimu dan amal perbuatanmu. Sejatinya orang yang paling dicintai dan paling mulia di sisi Allah adalah at-taqum, wong sing paling bertakwa di antara ente-ente kabeh marang Allah. Mulane Pak Camat dan Pak Lurah sebagai orang tua kami di Muhammadiyah tidak ingin terbawa arus mengenai masalah ikhtilaf tentang para habaib. Enggak. Menurut akidah kami dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, zurriyah Nabi itu ada. Sing di ngertine entefan dari hadis riwayat Imam Bukhari. Ada sholawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tetapi menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemuliaan seseorang itu tidak didasari pada keturunan siapa kalian, tapi bagaimana
hati dan akhlak kepribadian kalian. Misalnya anak Mas Habib dolan mari menyong, akhlaknya apik ya tak muliakan. Akhlak omong ora bener ya tak elingna. Maaf Bib, ente turunan Nabi tolong ikuti toladan Nabi kita. Aja gawe isin maring Nabi. Maka apa? Muhammadiyah dalam menyikapi perbedaan pendapat antara para pecinta Habib dan PWILS ya. Muhammadiyah berada pada jalur yang moderat. Kita doakan semuanya semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga persatuan kesatuan baik ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, apalagi ukhuwah Islamiyah. Kayak Madahlan ya Habib, zuriat Nabi. Kayak Hasyim Asy'ari ada zuriat Nabi. Tetapi kami tidak mengedepankan itu. Yang dikedepankan adalah iman dan akhlak. Wong Nabi ini ngendika gondidik putri beliau dan umat beliau. Walaupun Fatimah Az-Zahra ahli surga. Dicekel tangannya. Ya Fatimah binta Rasulillah. Salini mimmali ma syi'ti walakinni la uni anki minallahi syai'a i'mali wahai Fatimah putri Rasulullah, nah mintalah kamu apa yang kamu inginkan dari harta abahmu ini. Wong dakane wong tua ya tibane maring anak. Tapi abahmu yang Rasul ini nak tidak bisa meringankan sedikit pun azab Allah atasmu. I'mali. Berbuatlah kebaikan. Kue Nabi maring putrine. Kuat dalam hal akhlak. Sing nomor 6. Quwwatun fil himmati. Kuat dalam hal tekad dan cita-cita. Muhammadiyah Tegal Selatan nyong yang ngerti wongnya satetik. Tapi mengapa Allah mengabulkan bisa bikin seperti ini? Karena Anda punya tekad, punya cita-cita. Wongnya akeh, tapi tidak punya tekad, lemah cita-cita, orang bakal bisa gawe kayak gini. Maka dakwah yang diusung oleh Muhammadiyah, Islam berkemajuan, yang menebarkan rahmat terhadap siapapun tanpa pandang bulu adalah dakwah yang harus dibangun dengan kekuatan tekad lan cita-cita. Panggugone kesel, nyong bisa takamene dong. Kesel, ngantuk. Tapi karena saya punya tekad, punya cita-cita, bismillah. Wong nang mobil nyong turu Pak Samad. Nyong alhamdulillah sulur, wong sing ora bermasalah karo melek lan turu. Waktune melek ora kemutan turu, waktune arep turu ora kelingan apa sing lagi melek. Nang mobil yang ngorok. Rika mikir ngorok ra Kang. Iya. Wong turu yang ngorok, orang ngorok ya lucu. Angger melek ngorok lah repot. Mangke wangsul jam 1:30 dari tembok lor nang mobil ya turu man. Ngonjok rumah melek asar, lubar asar ya melek ngaji sih walimah. Jadi ana waktune turu, ana waktune melek Bu. Yang lagi Arab turu aja kemutan apa-apa sing lagi melek, yang lagi melek aja kemutan apa-apa sing lagi turu. Kuat dalam hal yang terakhir, quwwatun fit tabadzuli. Kuat di dalam hal pengorbanan. Endah Allah semakin mencintai kita, endah Allah semakin menumbuh kembangkan kewibawaan Muhammadiyah di hadapan siapapun. Jagong karo sapa baik pada endepe. Ngadeg di hadapan siapapun pada jure. Mengapa?
Karena orang Muhammadiyah selalu menjaga akhlak. Kami harus punya akhlak kepada jenengan sebagai lurah. Kami harus punya adab kepada camat. Maka ketika kita punya akhlak yang baik, tentu orang akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Jadi mulanya Muhammadiyah disebutkan pesisilan. Orang sama melu demo. Kenapa Pak sama demo? Wong sing demo ya dibayar, ana sing bayar. Oh, Elang Bu Mayu harus cerita misalkan nang medsos kayak belah-belah. Aku jawab, wong hayong tahu ketemu karo Jokowi, karo Prabowo, karo Anies, ora tahu ketemu. Komentar. Jadi kita ini lucu. Ana share langsung telan mentah-mentah dikirim maring liyane, jebulane hoak. Sing ora hoak tapi nyata diyakini disengaja dikirim bahwa itu hoak. Ki zaman wis remeng-remeng, wong Muhammadiyah kudu ngati-hati. Ngati-hati, teliti, ngestiti, jaga diri agar medsos itu tidak menjadi lumbung dosa bagi setiap kita. Nah, mulanya apa? Yuk pada bareng-bareng kuatlah kita dalam hal at-tabadul, pengorbanan untuk kejayaan Islam dan maslahatul umat melalui Muhammadiyah. Hadis penutup. 2 menit maning rampung, orang sama pada merengut. Iya. Ayo pada merengut kayak musuhe nemen. Lah mu sana musik kayak sing iki selingan anak renungkan hadis ini. Semoga menjadi ruh yang menggerakkan setiap kita. Haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna min ajli. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatabazaluna min ajli. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatasadaquna min ajli. Tetaplah cintaku Allah. Tak ulangi. Jadi kau rabu dong persaya. Cuma yang mikir mati kayong bukan arah jok buri. Ya, ya. Tetaplah cintaku Allah bagi mereka yang saling mencintai karena aku. Jenengan hadir karena cinta kepada rakyatnya. Semua kecintaan itu menjadikan Allah mencintai panjenengan berdua. Kita mengundang beliau, kita muliakan beliau sebagai orang tua pejabat. Kalau itu karena Allah, semoga menjadi barokah buat Muhammadiyah. Dan tetaplah cintaku Allah bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Berkunjung oleh Pak Lurah nang kantor, berkunjung oleh Pak Camat nang kantor, berdiskusi berbagai hal. Ada problem masyarakat apa, bareng-bareng dicarikan solusinya. Ada Melayu dewek-dewek. Setuju Pak Lurah? Pak Camat? Gue setuju, wong tuan Rika ngomong setuju. Rikane sing banter. Sing giyeng. Dan tetaplah cintaku Allah bagi orang-orang yang mau saling berkorban karena aku. Korbankan sedikit kelezatan duniamu untuk akhiratmu. Yang terakhir, dan tetaplah cintaku Allah bagi orang-orang yang saling bersahabat, saling bersaudara karena aku. Ana pemerintah, ana rakyat, ana ustad, ana umat, ana wong sugih, ana wong melarat, ana wira swasta, ana pegawai negeri. Semua elemen-elemen sing ana nang negeri ini harus
orang-orang yang punya jiwa tulus untuk saling bersahabat dan bersaudara. Ngon negerine apa? Aman, tentram, adil, makmur, sentosa. Kuwi sing diharapkan oleh setiap kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. 7 kekuatan yang harus dibangun. Quwwatun fil ilmi, kuat dalam hal ilmu. Quwwatun fil aqidati, kuat dalam hal akidah. Quwwatun fi khulusin niyati, kuat dalam ketulusan niat. Quwwatun fil ibadati, kuat dalam hal ibadah pengabdian. Quwwatun fil khuluqi, kuat dalam hal akhlak. Quwwatun fil himmati, kuat dalam tekad dan cita-cita. Wa quwwatun fit tabadzuli, kuat dalam hal pengorbanan. Makatan mohon maklum atas segala kekurangan. Kiana sedulur NO, tak gawa NO ne. Wong nyong sedulur. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.